Hari ini kita akan masuk ke materi persilangan. Pada materi persilangan ini, kita akan membahas tentang ketika bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih, hasilnya itu bagaimana ya keturunannya. Nah, kita bisa memprediksi itu. Sebelum kita masuk ke contoh soal, supaya kita tidak bingung dengan materi ini, saya sudah merangkum beberapa istilah yang digunakan dalam persilangan. Yang pertama adalah parental. Parental di persilangan adalah induk, biasanya dilambangkan dengan P. Dan kalau kalian misalnya di soal itu melihat ada yang namanya P1, berarti itu adalah induk yang pertama. Kalau kalian lihat dia ada P2, berarti itu adalah induk yang kedua. Duluan dulu P1 baru ada muncul P2. Tidak akan mungkin P2 muncul jikalau P1-nya tidak ada gitu. Kemudian istilah selanjutnya adalah filial. Filial ini di persilangan adalah keturunan, dilambangkan dengan F. Nah, kalau kalian temukan F1, nah, berarti itu adalah keturunan pertama yang dihasilkan dari persilangan antara parental yang pertama. Nah, kalau kalian temukan ada F2, berarti ini adalah hasil persilangan dari si P2 ini. Persilangan dari si P2. Kemudian istilah selanjutnya adalah fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak. Kalau misalnya kalian lihat di taman itu ada bunga berwarna merah, ya sudah, fenotipnya itu adalah bunga warna merah. Kalau kalian lihat ada lewat anjing berbulu berwarna putih, berarti itu adalah sifatnya adalah bulu berwarna putih. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian istilah selanjutnya adalah genotip. Genotip adalah sifat yang tidak tampak, dilambangkan dengan huruf nih. Beda ya dengan fenotip tadi. Nah, kalau misalnya kalian lihat bunga berwarna merah tadi di taman, genotipnya itu ternyata berbeda. Tiap bunga itu berbeda ternyata. Ada bunga yang warna merahnya itu diperoleh dari genotip A besar A besar atau dengan A besar A kecil. Nah, seperti itu genotip ini. Kemudian istilah selanjutnya adalah dominan. Dominan adalah sifat yang menutupi sifat resesif, alias ini sifat yang paling kuat sehingga dia bisa menutupi sifat yang lebih lemah. Biasanya ditulis dengan huruf kapital. Kalau kalian temukan ada A besar atau B besar, sudah pasti ini adalah sifat dominan. Itu menunjukkan kalau itu adalah sifat dominan. Kemudian istilah terakhir adalah resesif. Sifat yang mudah tertutupi oleh sifat dominan atau sifat yang lebih lemah. Biasanya ditulis dengan huruf kecil. Berarti kalau dominannya adalah huruf besar A besar, berarti resesifnya adalah A kecil. Kemudian B kecil, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke jenis pasangan alel. Yang pertama adalah homozigot dominan. Homozigot berarti sejenis, sama. Makanya artinya homozigot dominan ini adalah pasangan alel sejenis. Biasanya dilambangkan dengan A besar A besar, B besar B besar, C besar C besar, dan lain-lain. Maksud dari homozigot dominan ini adalah alelnya itu terdiri dari gamet yang huruf besar saja, dominan aja. Kemudian untuk homozigot resesif hampir sama dengan si homozigot dominan tadi, akan tetapi dia tersusun oleh yang resesif, gamet yang resesif. Nih, contohnya seperti A kecil, B kecil, C kecil, dan lain-lain. Kemudian pasangan yang terakhir adalah heterozigot.
Nah, heterozigot ini adalah pasangan alel tak sejenis, berarti yang berbeda. Dia terdiri dari alel yang dominan dengan alel yang resesif. Nih, ada 2 jenis, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, dan lain-lain. Contohnya, tentukanlah jenis alel dari A besar, A kecil, B besar, B besar, C besar, C besar, D besar, D kecil, E besar, E kecil, F kecil, F kecil, G kecil, G kecil. Homozigot dominannya adalah, jenis yang pertama adalah homozigot dominan, kita buat yang ini. Kan hanya dia yang terdiri dari huruf besar saja. Nih, kalau huruf besar aja berarti dia dominan, yang udah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk homozigot resesif, dia terdiri dari resesif huruf kecil aja, berarti kalian cari yang mana yang terdiri dari huruf kecil aja, 2. Nih, ini saya lingkari, F kecil dan G kecil, G kecil. Kemudian untuk jenis ketiga adalah heterozigot. Heterozigot ini terdiri dari pasangan alelnya yang beragam, yang enggak sejenis. Kalau di sini dia ada ini, yang ini, dan ini. A besar, A kecil, D besar, D kecil, dan E besar, E kecil. Seperti itu. Nah, untuk jenis persilangan itu sendiri ada 2 jenis, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid ini terdiri dari kata mono dan hibrid. Mono artinya satu, berarti persilangan monohibrid adalah persilangan antar satu sifat beda saja. Nah, sedangkan kalau dia persilangan dihibrid ada kata di sini artinya 2. Persilangan dihibrid adalah persilangan antar 2 sifat beda. Misalnya itu biji bulat berwarna hijau disilangkan dengan biji kisut berwarna kuning. Itu kan udah 2 sifat beda, warna biji dan bentuk biji. Untuk persilangan dihibrid kita bahas di video terpisah ya. Untuk persilangan monohibrid ini yang akan kita bahas. Persilangan monohibrid ada 2 jenis, persilangan dominan dan persilangan intermediate. Persilangan dominan ketika parentalnya bertubuh tinggi disilangkan dengan parentalnya bertubuh pendek, maka keturunannya itu adalah kalau tidak tinggi ya pendek. Sifat keturunannya itu sama dengan parentalnya ini. Itulah untuk persilangan dominan. Sedangkan kalau dia persilangan intermediate, ketika parentalnya adalah berbadan tinggi disilangkan dengan parentalnya berbadan pendek, maka F-nya itu hanya sedang. Tuh, sedang. Dia tidak sama dengan parentalnya. Nih, kalau parentalnya tinggi dan ini pendek, maka F ketika dia persilangan intermediate keturunannya itu sedang, berbeda sifatnya dengan si induknya. Nah, kita bahas lebih jelasnya tentang persilangan monohibrid dominan ya. Ini contoh soalnya langsung aja, tadi udah saya jelaskan pengertiannya. Tikus berbulu hitam H besar disilangkan dengan tikus berbulu putih H kecil. Nah, kalau udah dilihat di sini huruf besar berarti ini adalah sifat yang dominan, sedangkan H kecil ini sifat resesifnya. Jika keturunan pertamanya adalah hitam, tentukanlah perbandingan F2-nya. Untuk menjawab soal persilangan, pertama sekali carilah dulu P1-nya. P1 udah jelas dibuat di soal. Nih, H besar dan H kecil. Tinggal ditulis aja, kemudian cari gametnya. Di H besar ini, gametnya hanya satu jenis. Kita buat H besar. Kemudian kalau ini gametnya itu ada satu jenis, yaitu H kecil saja.
Kemudian kita silangkan. Nah, ini kita silangkan, ketemulah hasilnya si F1-nya itu adalah H besar H kecil. Karena ini dominan, berarti F1-nya itu kalau nggak hitam, ya putih. Nah, di soal diketahui dia adalah hitam. Berarti kita tulis saja di sini hitam sebagai pengingat. Kemudian katanya disuruh mencari F2-nya. Pada soal tipsnya, supaya kalian tidak bingung melihat soal-soal yang lain, ketika persilangan, contoh soalnya itu tidak diketahui F2-nya ini disilangkan dengan siapa. Nah, supaya kalian tidak bingung, kalau di soal tidak diketahui dia disilangkan dengan siapa F2-nya, maka kalian silangkan dengan sejenisnya, sesama jenisnya. Nah, seperti ini. Kan F1-nya H besar H kecil. Dia jadi P2. Dia disilangkan dengan siapa ya? Dengan sesama jenisnya. Karena di soal tidak diketahui dengan siapa dia disilangkan. Nah, kita silangkan H besar H kecil dengan H besar H kecil. Kita cari gametnya. Di H besar H kecil ini, gametnya itu ada dua jenis. H besar dan H kecil. Begitu juga dengan ini yang di sampingnya. Untuk mencari F2-nya, saya menggunakan sistem catur, papan catur. H besar H kecilnya ini bisa dibuat di deretan yang di atas, sedangkan yang ini dibuat ke sini. Nah, untuk mengisi kotak yang ini, itu adalah pertemuan antara kotak yang dari atas sini ke sini. Makanya hasilnya saya buat di sini adalah H besar H besar. Kemudian untuk mengisi kotak ini, dari kotak yang di atas ini dengan kotak yang ini. Nah, hasilnya adalah H besar dan H kecil. Gitu. Nah, untuk kotak yang ini bagaimana? Dari kotak yang paling atas dengan kotak yang dari sini. Nah, jadinya H besar, H kecil. Untuk yang di sini sama, dari sini ke sini. Gitu. Untuk kan yang ditanya adalah perbandingan F2. Kalau ditanya perbandingan F2, berarti kita harus tentukan dulu fenotipnya, karena tidak diketahui fenotip atau genotip di soal ini. Nah, untuk genotip kan kita sudah dapat nih. Ini genotip H besar, H besar, H besar, H kecil, H besar, H kecil, H kecil, H kecil. Inilah keturunan keduanya. Nah, kemudian untuk fenotipnya, karena ini adalah persilangan monohibrid dominan, sifatnya mirip dengan orang tuanya. Kalau kalian temukan dia H besar, berarti dia sifat dominan, hitam. Nih. Kemudian ada H besar H kecil, hitam juga. H besar H kecil, hitam juga. H kecil ini putih, sama dengan parentalnya. Berarti kalau dibuat perbandingan fenotipnya, perbandingan fenotip berarti yang kalian catat adalah hitam, 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 putih. Hitam banding putih, hitamnya ada 1, 2, 3 nih, sedangkan putihnya ada 1 nih. Makanya saya buat 3:1. Kemudian untuk perbandingan genotip, yang genotipnya ini diperhatikan nih. Perbandingan genotipnya, lihat aja genotipnya ini di sini nih. Nah, H besar banding H besar H kecil banding H kecil. Tinggal dicari H besarnya ada berapa? 1. H besar H kecilnya ada berapa? 1, 2. Nih. H kecilnya ada berapa? H kecil ada berapa? Ada 1. Ya sudah, ini hasilnya. Nih.
Nah, sekarang kita masuk ke persilangan monohibrid yang jenisnya adalah intermediate. Nah, intermediate ini contoh soalnya langsung aja. Tikus berbulu hitam H besar disilangkan dengan tikus berbulu putih H kecil. Nih. Ini parentalnya ya. Jika keturunan pertamanya adalah abu-abu. Ingat, ciri khas dari persilangan monohibrid atau intermediate adalah keturunannya itu berbeda dengan parentalnya. Parentalnya bulu hitam dan berbulu putih. Keturunan pertamanya dia abu-abu, berbeda ini dengan parentalnya. Sekarang yang ditanya adalah tentukan perbandingan F2-nya. Sama dengan soal monohibrid dominan tadi. Cara mengerjakannya, cari dulu P1-nya berapa mana. Nih P1. Nah, itu P1-nya tinggal dibuat aja ke sini, kemudian cari gametnya. Jenis gametnya ini hanya H besar dan yang ini jenis gametnya hanya H kecil. Gitu. Kemudian mereka bergabung menjadi H besar H kecil. Di sini katanya keturunan pertamanya adalah abu-abu. Berarti fenotipnya kalian buat di sini bulu abu-abu. Nih. Nah, di sini tidak diketahui juga dia disilangkan dengan siapa. F1-nya itu untuk menjadi P2-nya F1 disilangkan dengan sejenisnya. Carilah gametnya. Gametnya di sini ada dua jenis, H besar dan H kecil. Begitu juga dengan yang ini. Tuh. Gamet yang dari sini dipindahkan ke barisan yang paling atas, sedangkan gamet yang ada di sini ke bawah ini. Udah saya jelaskan tadi untuk mengisi kotak ini dari kotak di atas ini dengan kotak yang di sebelah kiri ini. Hasilnya H besar. Untuk pembuatan genotipnya ya. Kita masuk ke fenotip aja. Kalau kalian ketemu H besar dia sama dengan induknya. Yang hitam, bulu hitam. Kalau dia H besar H kecil, dilihat aja di bagian F1-nya ini, H besar H kecil berarti abu-abu. Begitu juga dengan yang ini, dan yang ini yang putih sama dengan parentalnya. Untuk perbandingan fenotipnya, fenotip ada hitam, abu-abu, dan putih. Hitam satu, hanya satu hitamnya, banding abu-abu ada dua nih. Kemudian ini abu-abu 1, 2. Kemudian putih ini 1. Untuk perbandingan genotip, H besar, H besar, H besar, H besar, H kecil, H besar, H kecil, H kecil, H kecil. H besar, H besarnya ada 1, H besar, H kecilnya ada 2, dan H kecilnya ada 1. Seperti itu. Mudah kan untuk persilangan? Nah, sekian ya materi kita pada hari ini. Semoga kalian bisa mengulang-ulang kembali supaya lebih paham. Terima kasih.